Ya nggak usah malu kita gitu. Kita bukan pemulung, tapi kita menyelamatkan bumi dari hal-hal yang memang istilahnya itu meracuni bumi gitu. Sejak awal lah anak-anak ini mulai tumbuh itu saya kenalkan bahwa membuang sampah itu harus pada tempatnya gitu. Nah dari situ, cuman kan itu tidak selesai ya sampai di situ. Kalau cuma di tempat sampah, nanti ini dibuang kemana setelah di tempat sampah? Kan pasti akan sampai ke tempat pembuangan akhir. Nah itu tercampur masih. Nah saya sempat berpikir dari dulu saya itu sempat berpikir bikin bank sampah, cuman ternyata kan tidak mudah gitu bikin bank sampah sendiri, banyak effort yang harus saya keluarkan gitu. Nah kemudian alhamdulillah bisa mengenal bank sampah ini memberi sedikit pencerahan pada saya nggak harus dari awal membuat bank sampah sendiri. Saya sangat terbantu dengan adanya bank sampah digital ini. Jadi saya hanya memilah sampah dari rumah. Kemudian saya ajak beberapa ibu-ibu di sekitar komplek. Alhamdulillah mereka juga ternyata sangat antusias, sehingga kemudian kami mempunyai titik penimbangan sampah di depan rumah ini. Sudah lama kami berkeinginan bagaimana kemudian di lingkungan ini bisa dilakukan kegiatan pengelolaan sampah secara baik. Jadi sebelum tinggal di sini kami sempat 11 tahun jadi RW di tempat yang lain. Kami sempat munculkan gagasan itu, tapi memang tadi pada akhirnya muaranya akan kemana nih? Nah, kebetulan di sini dapat satu solusi ketika ketemu bank sampah. Memang Bu Masunah yang paling giat kemudian mengajak kawan-kawan di sekitar sini untuk bisa ikut berpartisipasi. Sebelum bergabung dengan bank sampah, saya sudah memilah sebenarnya. Yang sampah organik saya pilah sendiri. Kebetulan saya punya komposter di depan, itu saya gunakan untuk membuang sampah yang organik. Nah saya itu awalnya ini kalau yang anorganik dibuang kemana? Awalnya saya kasihkan sama bagian petugas kebersihan. Tapi kan ternyata tidak semua bisa diakomodasi oleh petugas kebersihan. Mereka hanya mau menerima yang kayak kardus seperti itu aja. Masih banyak yang ternyata tidak terakomodasi. Jadi sebenarnya dari sejak awal saya itu sudah memilah secara mandiri, cuman memang belum menemukan dibawa kemana gitu. Nah itu tujuannya kenapa harus dipilah, karena kita harus bisa memanfaatkan yang sampah yang bisa dimanfaatkan lagi, dan kemudian mendaur ulang sampah yang tidak bisa diolah oleh tanah. Kita punya pojok enggak banyak sih sebenarnya, 1 kali 1 meter lah cukup. Dari awal itu saya sudah mengelompokkan sesuai dengan standar yang diberikan oleh bank sampah. Jadi ada sampah untuk botol plastik, terus kemudian ada plastik bening, plastik berwarna, itu saya kelompokkan dalam wadah-wadah tersendiri. Jadi dari sejak awal saya sudah begitu. Jadi kalau dibilang memerlukan ruangan yang besar, menurut saya tidak memerlukan ruangan yang besar kalau kita bisa mensiasati. Nah kemudian yang kedua, sampah ini kan rentan dengan kalau misalnya dia manis kan pasti ada serangga dan sebagainya yang akan mengikutnya. Nah biasanya saya sebelum dibuang ke tempat yang sudah saya kelompokkan itu tadi, saya cuci dan langsung saya pilah
sampahnya berdasarkan misalnya harus dibuang labelnya, ya saya buang labelnya. Terus harus di apa kan kayak gini kan botol ya, seperti ini kan botol harus direpas dulu biar agak kecil. Jadi itu nggak akan memerlukan ruang yang besar menurut saya. 1 kali 1 meter itu sudah cukup. Tapi poinnya sebenarnya gini, kalau saya nambah memang semangat dari sampah itu kan yang harus kita ingat kan kepedulian lingkungan punya itu. Jadi memang kita butuh effort. Jadi yang harus kita ingat bahwa konteksnya kita kelestarian lingkungan itu. Jadi kita punya tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan, sehingga kenapa kemudian sampah yang kita hasilkan ya harus kita kelola. Tidak bisa kemudian kita serahkan ke langsung kita buang selain seperti itu. Ya memang kita harus ikut andil, ikut kontribusi dengan ya tadinya mau menyisihkan ruang, sedikit repot harus mencuci sampahnya. Kadang-kadang mungkin terkesan aneh di awal-awal juga memang terasa, tapi ini kan pada akhirnya adalah pembiasaan kampanye inilah. Siapa yang akan peduli kalau bukan kita yang menghasilkan sampah? Mungkin itu yang harus terus dikampanyekan. Jangan menunggu banyak dulu baru kita pilah-pilah, tapi langsung begitu kita habis makai ada ininya bungkusnya langsung yang bagian plastik di mana, bagian kertas di mana, seperti itu. Dan anak-anak tahu itu. Bu, ini aku taruh di mana? Bu, ini aku taruh di mana? Itu mereka sudah dengan sendirinya sudah tahu. Ibu itu ngapain kayak pemulung katanya, masa yang kotor-kotor dijadiin satu gitu. Karena mereka selama ini taunya ya walaupun tahu sampah dibuang di tempatnya, tapi kan dia nggak pernah berpikir ibunya akan memberlakukan sampah itu sebegitu istimewanya. Kenapa sih harus di rumah itu harus ada pemilahan sampah, udah dibuang sama mamang-mamang juga sudah cukup gitu. Pasti itu anak-anak protes, ruang mereka juga berkurang kan otomatis. Tapi ya itu saya jelaskan pelan-pelan bahwa ini bukan soal uang. Kalau pemulung kan memang mengumpulkan sampah untuk menjadi sumber penghasilan. Kalau ibu memilah sampah ini, mengumpulkan sampah ini tujuannya adalah untuk bumi kalian nanti ke depannya akan tetap lebih baik dari sekarang ini gitu. Seperti itu yang saya jelaskan ke anak-anak. Poinnya bahwa sampah itu tanggung jawab semua. Kalau semua orang tuh, setiap orang tuh peduli, setiap orang tuh peduli bahwa sampah yang dihasilkan itu adalah tanggung jawab dia untuk terkait dengan hasil akhirnya sampah itu, ya mungkin akan lebih baik. Ini memang harus jadi gerakan serentak, gerakan masyarakat semua. Kesadaran tentang bumi, tentang lingkungan itu tanggung jawab kita semua gitu. Kalau itu sudah kita jalankan, kalau kita sudah sadar dari awal gitu, kita tidak akan kemudian merasa berat hati untuk menjalankan itu. Dan kampanye ini gitu harus kita mulai, ya kebetulan saya sendiri harus memulainya gitu. Dengan apa? Ya ketika dicibir oleh orang, ngapain sampah dikumpulin gitu. Nah, saya jarang berkampanye ya, jadi saya ini aja melakukan, kemudian saya kasih tahu ke orang-orang, ini loh kenapa sampah itu harus dipilah, karena kita punya tanggung jawab gitu, punya tanggung jawab moral untuk keberlangsungan anak cucu kita. Kalau kita lihat di jalan-jalan ada sampah berserakan gitu, gimana rasanya? Itu harus mulai dari diri kita sendiri. Nah, kalau kita sudah sadar dari diri kita sendiri gitu, kemudian bergerak, dimulai dari ruang lingkup diri kita sendiri gitu. Jangan malu untuk berbuat, jangan merasa ini adalah bukan tanggung jawab kita. Kita punya tanggung jawab dari hal yang sekecil apapun itu ya. Jadi itu pesan ke saya untuk semua orang, bahwa
mulailah dari diri kita sendiri. Berat memang awalnya, tapi asal itu kita jalani dengan riang gembira, terus kemudian kita memberi contoh ke anak-anak dengan bahagia, insya Allah anak-anak juga akan dengan bahagia juga ngikut apa yang kita lakukan gitu.